ini merupakan latihan tentang cara mengerjakan peramalan penjualan di Excel. Dalam soal data historis penjualan PT Home Pimpa periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut. Nah, ini dia sebagai data historisnya ini dari 2019 sampai 2021 bulan Desember. Nah, ketika kita ingin melakukan peramalan penjualan, nah, seharusnya kita, kalau Excel ini sudah diupdate, maka ada dalam data ini bisa langsung digrafikan. Namun tidak ada dalam versi Excel ini, kita akan melakukannya di aplikasi lain, yaitu Minifed. Pertama-tama kita blok sampai ke bawah, lalu tekan CTRL-C. Setelah itu kita kopas di Minifed. Nah, ini adalah hasil grafik dari Minifed. Nah, dalam linearnya ini, kuadratiknya. Nah, setelah itu dalam linear pasti ada jumlah-jumlah. Nah, ini kita copy paste, CTRL-C. Setelah itu kita masukkan dalam peramalan penjualan linear di sini. Paste. Setelah itu, dalam hasil tadi pasti ada MAVE-nya berapa persen, yaitu tulis saja 1,50 dan seterusnya. Di dalam Minifed itu tidak hanya linear saja, tapi ada fitur untuk mengetahui ground atau nilai terendah, kuadratik, smoothing. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Kita tinggal copy saja. CTRL-C. Lalu kita copy di sini. Paste. Nah, ini hasilnya. Sama dalam metode peramalan ground juga, ini hasilnya dari Minifed tadi. Lalu kita kopas, pastekan di sini. Nah, jangan lupa di sini juga ada MAVE-nya, yaitu 9. Di sini juga ada, yaitu 1,37. Hasil dari Minifed tadi dalam grafik ada. Yang terakhir adalah ini, kopas lagi, CTRL-C. Lalu kopas di sini. Mempunyai MAVE 5%. Nah, ini adalah hasil dari peramalan penjualan Januari 2022 sampai Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Ini hasilnya. Ini nilai terendah, ada nilai teratas. Nah, ini adalah hasilnya, dan ini adalah grafiknya. Linear trend, quadratic trend model. Nah, ini hasil dari Minifed tadi. Nah, ini adalah hasil tentang dari peramalan penjualan dari 2019. Nah, ini peramalan
Januari 2022. Setelah itu kita lanjut dalam soal yang kedua adalah tentang anggaran penjualan. Anggaran penjualan. Dalam contoh, PT Home Pimpa akan membuat anggaran penjualan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, sebelum kita membahas tentang anggaran penjualan, apakah itu anggaran penjualan? Yaitu rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Nah, itu adalah anggaran penjualan. Dalam contoh PT Home Pimpa yang tadi, yang ditanyakan adalah satu, rencana penjualan yang diambil bersumber dari hasil peramalan penjualan dengan MAPE terkecil untuk periode tahun 2022. Nah, diambil dari MAPE yang terendah yaitu atau terkecil, yaitu ini nih. Nah, ini dikopas lalu dipastikan di sini. Setelah itu, ketika kita sudah mengetahui rencana penjualan botol ini, yang tadi dikopas dari peramalan penjualan yang terkecil, nah sekarang kita tinggal jumlahkan dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan cara sama dengan SAM buka kurung blok ini. Dari Januari 2022 sampai dengan Desember. Lalu tutup kurung. Enter. Nah, ini adalah hasil total proyeksi. Nah, total proyeksi anggaran penjualan. Ini adalah harga per botolnya dengan harga 4.000 dalam bulan Januari, 4.000 sampai Desember 4.000. Nah, ini rencana penjualan yang dari hasil tadi, hasil dari ramalan penjualan terkecil dengan jumlah 17.032.726. Nah, gimana cara mengetahui nominal penjualan per bulan? Yaitu dengan cara sama dengan B11 dengan cara ini adalah cara mengetahui nominal penjualan per bulannya dengan cara cepatnya, yaitu sama dengan B11 dikali, nah di sini kalinya dengan bintang, kali C11 sama dengan, nah ini adalah hasil dari nominal penjualan per bulan, yaitu harga per botol dikali dengan rencana penjualan. Sama dalam bulan Februari juga gitu, yaitu cara mengetahui nominal penjualan per bulannya yaitu dengan cara harga per botol dikali dengan rencana penjualan. Nah, ini adalah cara cepatnya. Blok dari bulan Februari sampai bulan Desember, lalu tekan enter. Nah, ini adalah hasil dari nominal penjualan
bulan per bulan. Bulan Januari ini adalah hasilnya. Dari mana? Dari harga per botol 4.000 ini dikalikan dengan rencana penjualan. Sama juga dengan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Desember sama. Setelah itu kita jumlahkan dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan cara sama dengan SAM buka kurung blok dari ini dari bulan Januari sampai bulan Desember di blok, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasil dari ini hasil dari perjumlahan Januari sampai dengan Desember. Nah, gimana cara kita mengetahui nominal penjualan per triwulannya? Yaitu dengan cara sama dengan SAM buka kurung blok antara nominal penjualan bulan Januari ke 1, bulan Februari, dan bulan Maret. Nah, ini. Lalu tutup kurung, enter. Nah, ini hasil dari 3 bulannya. Dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Nominal penjualannya yaitu dengan ini. Berjumlah. Sama bulan April juga. Kalau jika ingin lebih simple yaitu dengan cara copy lalu blok 3 ini dari bulan April sampai bulan Desember di sini blok, lalu enter. Nah, ini hasil semuanya. Bulan April, Mei, Juni segini, bulan Agustus, September, Oktober segini jumlah nominal penjualan per triwulannya, bulan Oktober, November, Desember segini. Setelah itu kita jumlahkan antara 3 bulan ini, 3 bulan ini, 3 bulan ini, 3 bulan ini dengan cara sama dengan SAM buka kurung blok dalam ini sampai ini di blok, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasil dari nominal penjualan per triwulannya dalam 3 bulannya. Dalam 3 bulan. Nah, ini adalah jumlah hasilnya. Setelah membuat anggaran penjualan, kita akan mencoba menunjukkan cara untuk membuat anggaran produksi. Dan kita lihat di sini ada tabel untuk anggaran penjualan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tinggal kopas saja dari sini. Ctrl+C. Nah, kalau sudah begini, sudah muncul untuk jumlahnya sebanyak 17.032.726. Total anggaran perusahaan sama dengan enter. Untuk persediaan akhir tahun, seperti yang sudah kita ketahui di atas, ada untuk persediaan akhir tahun sebanyak 20.000. Nah, kita jumlahkan. Jumlahnya 17.052.726. Untuk persediaan awal tahun seperti yang sudah kita ketahui ada di atas. Untuk persediaan awal tahun tersedia 15.000 botol. 15.000 botol.
kita jumlahkan. Sama dengan jumlahkan B28 dikurangi B29. Enter. Rencana produksi konstan per bulan kita bisa ambil dari dibagi 12. Seperti yang kita ketahui, 1 tahun ada 12 bulan, berarti B30 dibagi B30 dibagi 12. Jumlahnya 1.419.810,50. Kita lanjut membuat anggaran periode 2022. Untuk anggaran periode tahun 2022, anggaran penjualan untuk anggaran penjual kita ambil dari atas. Kita copy CTRL-C dan kita paste di sini. Paste transpose. Nah, untuk anggaran produksi pada bulan Januari adalah sebesar Rp1.018.816. Untuk bulan Februari sebesar Rp1.419.810. Dan untuk bulan-bulan setelah bulan Februari sama seperti kan bulan Februari. Maju kita kopas saja. Nah, untuk persediaan awal pada bulan Januari adalah sebesar 15.000 botol. Nah, dan untuk jumlah yang tersedia adalah penjumlahan dari anggaran produksi dan persediaan awal. Enter. Nah, untuk persediaan akhir adalah pengurangan dari jumlah yang tersedia dan anggaran penjualan. Enter. Nah, untuk persediaan awal pada bulan Februari diambil dari persediaan akhir pada bulan Januari. Nah, begitupun seterusnya. Sama halnya persediaan awal untuk bulan Februari adalah persediaan akhir pada bulan Februari adalah persediaan awal dari bulan Maret. Begitu pula seterusnya.
Nah, segini hasilnya. Nanti dapat disimpulkan dengan menggunakan metode konstan produksi. Perusahaan dapat memproduksi sebanyak 1.419.811 bits. Setelah mengetahui tentang anggaran produksi, kita akan melanjutkan dalam penghitungan anggaran kebutuhan bahan mentah. PT Hong Pimpa telah menyusun anggaran produksi periode tahun 2022 dengan data sebagai ini. Nah, ini merupakan data-data semuanya dari hasil anggaran produksi. Lalu kita jika ingin mengetahui tentang anggaran kebutuhan bahan mentah, nah ini adalah merupakan data yang harus diisi, yaitu anggaran produksi. Nah, di sini anggaran produksi ini diisi dari hasil anggaran produksi yang kemarin, yaitu Januari, yang ini di kopas, copy, lalu dipaste di sini. Nah, ini merupakan anggaran produksi. Yang kedua, dalam bulan Februarinya kopas lagi di sini. Bulan Maret, April itu sama dengan bulan Februari. Jadi yang bulan Februari ini kopas, lalu blok dari bulan Maret sampai bulan Desember. CTRL-V. Nah, ini adalah hasil. Setelah itu kita menghitung dalam anggaran kebutuhan bahan baku dari teh, yaitu dengan cara sama dengan anggaran produksi dikali dengan departemen penggilingan teh, ya harus fokus, ini tentang teh. Penggilingan sama departemen penggilingan, berarti anggaran produksi dikali dengan departemen penggilingan. Setelah itu dikali dengan produk Hongpite, yaitu yang ini B16. Dalam rumusnya B ini sebelum B ditambah di mode dolar B3 hiji dikali dolar B23 dikali dolar B16, lalu enter. Nah, ini hasilnya. Setelah itu dalam perbandingan pencampuran ini samakan saja, copy, lalu blok, lalu paste, berarti 0. Tapi di sini ini harus diubah, yaitu dengan cara SB31, sebab ini harus dalam anggaran produksi, yang ini sama anggaran produksi. Setelah itu di sini ada departemen pencampuran. Nah, dalam jenis bahan baku
kalau departemen pencampuran yaitu 60%, berarti C24. Nah, ini B diubah menjadi C24, 60%. Bukan. Maaf, bukan, yaitu 23 diubah menjadi C23. Lalu enter. Berarti sama hasilnya 0 ya. Yang ketiga yaitu departemen penyulingan. Departemen penyulingan berarti ini ubah SP31 dikali dengan di sini penyulingan. Di sini juga harus penyulingan, yaitu berarti D23. D23. Enter. Tuh, hasilnya 0. Setelah itu dalam gula berarti sama dengan anggaran produksi dikali dengan departemen penggilingan, yaitu 0% ini nih, ini gula. Ini kali dengan produk Hompitea ini 0,20. Nah, jangan lupa sebelum B31 B24 itu kita kasih kode dolar. Enter. Nah, ini hasilnya, kita kopas aja. Blok kopaste. No, sama ya. Tadi sini ubah. Hasil B31 jadi B31 dikali, kalau ini departemen pencampuran, di sini juga departemen pencampuran, berarti C24 di C24. Enter. Oh, ininya ubah gula, berarti B17. Enter. Nah, ini hasilnya. Yang ini juga B31 dikali, nah ini penyulingan, di sini juga harus penyulingan gula, berarti D24. Ini ubah, berarti D24 dikali B17. Enter. Nah, ini hasilnya. Setelah itu sekarang air, yaitu sama dengan, oh ini delete dulu, sudah. Ini dengan air, yaitu sama dengan anggaran produksi dikali dengan departemen penggilingan air, yaitu B25 dikali ini produk Hompitea, yaitu B18. Jangan lupa sebelum B harus diberi tanda dolar. Lalu enter. Nah, ini 0 berarti kopas. Ini paste. Setelah itu ubah
berarti SB31 dikali, nah kalau ini pencampuran berarti disini pencampuran berarti C25 dikali B18. B18 lalu enter. Nah ini hasilnya. Yang ketiga B31 nya 33 ini ubah menjadi B31, yaitu dengan anggaran produksi dikali departemen penyulingan berarti D25 dikali B18. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah itu kita jumlahkan antara departemen penyulingan ini hasilnya, ditambah berarti sama dengan sum buka kurung blok ini ketiga ini dari departemen penggilingan sampai dengan departemen penyulingan, tutup kurung enter. Nah ini adalah jumlah hasilnya. Yang ini juga sama dengan sum buka kurung blok dari departemen penggilingan gula sampai dengan departemen penyulingan gula, lalu tutup kurung enter. Ini hasilnya dan ini juga sama, ketik sama dengan sum buka kurung blok 3 ini lalu tutup kurung enter. Nah ini adalah hasilnya dalam bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Desember, sama pengisiannya gitu. Nah, setelah dipercepat, ini bulan Februari, hasilnya bulan Maret sampai dengan bulan Desember, ini adalah hasilnya. Setelah itu kita harus mengetahui tentang anggaran pembelian bahan baku, yaitu harga bahan baku nya yaitu 1.200 dari ini T 1.200. Ini adalah hasil anggaran pembelian bahan baku teh dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah ini total pembelian. Nah, yang kedua, anggaran pembelian bahan baku gula. Nah ini adalah totalnya dengan harga bahan baku awal 1.300, kalau teh 1.200. Nah ini anggaran pembelian bahan baku air yang harga bahan bakunya 150, jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Berarti anggaran biaya bahan baku tata anggaran bahan baku adalah 8518863,000. Jadi bisa disimpulkan berdasarkan data yang telah dihitung, maka didapat rincian biaya pembelian bahan baku periode tahun 2022 sebagai berikut, yaitu pembelian bahan baku teh senilai ini, gula ini, dan air ini. Itu adalah semua totalnya, berarti jumlah totalnya adalah ini.
Sekian dari pembahasan langkah-langkah untuk mengetahui tentang anggaran bahan mentah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.